Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya BJM Speed. Semoga di kesempatan kali ini teman-teman semua diberi kesehatan dan diberikan rezeki yang berlimpah. Untuk di pertemuan kali ini saya ingin membagikan sebuah trik dan tips cara pemapasan noken as. Yang kebetulan di depan saya ini ada sebuah noken as milik motor Beat PSP yang mana konsumen saya meminta untuk dipapas, namun kebutuhannya untuk harian. Dan ini dia nokennya. Di pertemuan kali ini saya ingin memberikan cara tahap-tahapan awal pemapasan noken as, yang mana ini sangat berguna bagi para mekanik yang ingin belajar mengenai tentang papas noken as, supaya bisa maksimal dan suaranya juga bisa halus. Cara papas ini bisa diaplikasikan untuk para mekanik-mekanik yang ingin belajar di papas noken as. Cara ini sudah saya lakukan sudah sangat lama. Alhamdulillah hasilnya jos. Suara halus, tarikan responsif. Di video kali ini mungkin caranya berbeda dengan mekanik-mekanik pada umumnya. Tahap pemapasan saya menggunakan ini dial indikator, yang mana bisa melihat kerataan sebuah noken as yang setelah kita papas. Oke, buat teman-teman yang ingin belajar bisa simak ya video ini. Oke, langsung aja ini kita cek di lip noken as standarnya. Oke, sabar ya. Untuk 0 di dial ketemu 0 lagi, itu berarti angkatan klepnya sudah terangkat 1 mm. Saya contohkan ya. Nah, ini berarti angkatan klep 1 mm. Tahap-tahap awalnya kalian cari dulu titik-titik sentuh pada noken as yang mau kita papas. Oke, langsung aja ya kita ke caranya. Simak terus video ini, jangan di skip biar nggak gagal paham. Oke, kita cari titik sentuh sebuah noken ini. Ini nokennya baru ya, orangnya minta dibuatin untuk harian, dan motornya juga masih injeksi, jadi pemapasannya kita cuma butuh 1 mili. Oke, kita hitung lipnya ya. Angkatan klep dari 0 ketemu 0 lagi, itu tandanya angkatan klep 1 mili. 1, 2, 3, 4. Ya, ternyata sampai di sini. Berarti lip noken as Beat PSP noken baru ini ada di 4,08. 4,08 untuk yang X. Caranya gimana? Cara menentukan titik sentuhnya? Caranya gini. Kita sediakan stipek, spidol untuk menandain
titik awal sentuhnya. Oke, langsung aja. Kita di sini menggunakan titik sentuh 0,10. 0,10 bisa, 0,15 bisa. Kalau 0,10 nanti setelan klepnya walaupun dia kendor, dia mesin tetap halus. Jadi angkatan klep 0,10 contohnya kayak gini. Nah, ini 0,10, 0,20, 0,30 dan seterusnya. Oke, ini 0 ya. Noken ini lumayan rata sih, cuman kurang rata. Ada sedikit pergerakan di jarum dialnya. Cuman masih toleransinya 0,02, 0,03, 0,02 itu masih aman, masih halus. Oke, langsung aja kita cari titik sentuhnya. Seperti yang saya ucapkan tadi, di 0 sampai 0,10 ya. 0,15. Oke, tulip yang in kita coba cek ya. 1, 2, 3, 4. Tulip yang in di 4,12. Pinnya di 4,12 in dengan X tadi di 408. Jadi kita akan lakukan pemapasan 1 mm, berarti nanti yang in jadinya di 5,12, sedangkan yang X di 4, bisa kita bulatkan di 4,1. Oke, kalau udah kayak gini ya, kalau udah seperti ini, kita buka dulu ya, udah kita tandain. Langsung aja lanjut kita tandain menggunakan spidol supaya jelas kita tahu titik sentuh yang harus kita papas. Kemana itu? Seperti ini. Seperti ini ya. Jadi cara ini nggak perlu kita menggunakan head, kita cukup papas di nokennya aja. Sudah saya praktekkan sangat lama dan alhamdulillah hasilnya baik. Pak D itu pulang sama. Oke, kalau udah seperti ini sudah kita tandain ya untuk titik-titik sentuhnya. Tinggal kita pemilihan pengambilan garis buat pemapasan atau buat durasinya. Nah, kebetulan motor ini udah di bore up pakai piston 54, jadi kita bisa perbesar durasinya. Caranya untuk ini bagian ini bagian X open, yang bagian sini bagian X open.
Jadi kita kasih durasinya bergeser sedikit ya, kita geser sedikit di posisi sini, nanti 0,15 nya di sini. Tandain dulu. Untuk bagian X-close kita kasih garisnya lebih ke bawah. Seperti ini. Oke, kalau udah seperti ini, kita tinggal pengecekan bukaan 1 milinya. Karena posisi kita di motor nanti bukaan 1 mili itu angkatan klep 1 milinya, baru kita tahu berapa durasinya. Oke, kita nolin dulu, kita kalibrasi. Udah, kita putar angkatan klep dari 0 ke 0, itu tandanya klep membuka 1 mili. Oke, kita kasih tanda pakai spidol dulu. Ini ya, 1 mili di sini. Kemudian yang bagian X open kita tandain juga 1 milinya. Ya, ini dia 1 milinya di sini ya. Lanjut, kita kasih spidol, kita kasih step X biar lebih jelas. 1 mili. Buat para mekanik-mekanik pemula yang mau belajar, nggak usah takut, dan bisa nonton video ini. Video yang jarang jelasin para mekanik-mekanik yang di sini. Angkatan klep 0 ke 0 sama dengan 1 mili ya. Kita kasih tanda. Kita cek lagi. Oke, sebelahnya bagian X open, in open. Kita kasih tanda. Oke, kita coba dulu. Kita kasih tanda menggunakan stipek. Kita beri tanda yang tadi, kita perjelas. Satu mili in close.
Seperti ini kira-kira semua ya. Jadi nanti kita mapasnya itu dari sini, jangan langsung ke sini ya teman-teman, jangan langsung ke sini, kita berarti di sini dulu pemapasannya sampai di sini. Ini juga sama, dari sini sampai sini. Jadi nanti kita pemapasannya dari tanda spidol sampai ke tanda spidol lagi. Itu aja dulu ya teman-teman. Baru kita cek pakai dia lagi sampai dia jadi yang X nya di 5,1, yang in nya di 5,12 atau 5,15 atau 5,10 bisa, 5,1 maaf. Oke, langsung aja kita ke prosesnya. Oke, langsung aja. Kita cek lagi klipnya apakah sudah di 5,1, kenalin. Kita putar ya, dari 0 ke 0 lagi, angkatan klep 1 mili. Kalau belum nanti kita gerus lagi sampai di 5,1. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sedikit lagi untuk di 5,1 butuh sedikit lagi, jadi pelan-pelan aja.
kunci mas. Apa ya? Pinjam kereta? Kemana kau? Itu mana? Kita cek lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 5,7. 5,07. Oke, ini udah di 5,07. Seperti ini gambarannya. Oke, kita lanjut untuk pemapasan dari sini. Jadi kita mempasang jangan langsung dari sini, kita agak lebih ke atas lagi dari sini, ratain ke bawah, sedikit demi sedikit. Makanya jangan skip, biar teman-teman bisa paham, bisa pandai semua ya. Oke, langsung aja. Nah, seperti ini. Sedikit demi sedikit, dan ini harus sangat berhati-hati karena di sini tak titik sentuhnya, jangan sampai kelewat. Masih kurang sedikit. Jadi di posisi sini dia harus landai ya teman-teman. Oke, kita coba dia lagi. Nah, nol koma 15 nya udah tepat di garis yang kedua.
Oke, ini penampakan nokennya setelah selesai kita finishing. Kita cek sama-sama ya untuk kerataan noken as ini. Biarpun mesin manual, tapi tetap hasil harus tetap kita jaga. Kita sesuaikan seperti standarnya. Biar noken as ini tetap halus, tarian tetap powerful. Oke, kita tes. Lihat ya, jarum nggak bergerak. Cukup rata. Padahal ini menyentuh nih. Ini bukan gantung ya, ini menyentuh. Kita cek 0,15 nya. Oke ya. Sudah tepat di garis yang kita buat tadi. Kemudian untuk 0,15 di sisi X open. Untuk pergerakan 0,01 itu cukup aman ya. Nggak akan ada ngaruh di suara. Oke. Ini juga udah tepat di garisnya. Untuk lipnya ada perubahan karena tadi kita finishing, jadi agak ada penambahan. 1, 2, 3, 4, 5, 5,4, 5,41 lah untuk yang X. Kemudian untuk yang in kita pindah dulu. Kita kalibrasi 0. Kita cek kerataan base circle. Cukup rata. 0,01 itu cukup aman karena kan kita nggak bisa juga bikin 0,0. Ulang. Untuk yang bagian in kita cek kerataan base circle-nya.
cukup halus finishingnya. Untuk 0,01 itu cukup aman, nggak akan ada ngaruh suara berisik. Toleransinya sampai 0,03. Oke, kita cek 0,15 titik sentuh di enclose nya. Oke, sudah tepat dengan garis yang kita tentukan tadi. Untuk bagian in opennya, ya sudah pas ya. Untuk lipnya 1, 2, 3, 4, 5, 5,3. Nggak masalah kalau lipnya itu selisih 0,0 gitu, nggak ada masalah. Oke, segitu aja video dari saya. Semoga bermanfaat bagi para penonton video ini dimanapun kalian berada. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian mengerti dengan mudah dan bisa dipraktekkan sendiri. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon untuk memberikan dukungan berupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga teman-teman diberi rezeki yang berlimpah dan panjang umur. Oke, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.